Langkah-langkahnya untuk strategi kita, bagaimana kita tuh harus menata ulang tentang kehidupan bisnis kita, Mas. Kehidupan gimana nanti bisnis kita tuh agar bisa lebih berkembang lagi, agar kita tuh bisa menemukan daya jual kita dalam hal produk kita tuh yang lebih kuat lagi bagaimana. Terus bagaimana kita tuh bisa memanage keuangan sebanyak mungkin, terus akhirnya nanti kita bisa untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Jadi saya rasa semua ini saling melengkapi, Mas. Di balik fundamentalnya kita kuat, terus cara-cara penyelesaian masalah dalam bisnisnya kita tuh juga dapat ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasakan ini semuanya adalah komplit selaku saya sebagai pengusaha di dalam menjalankan bisnis dan usaha saya ini, Mas. Saya juga memohon doa, mohon supportnya kepada saudara-saudaraku semua, di mana posisi saya saat ini saya sedang melaksanakan hijrah. Hijrah dalam arti itu apa? Hijrah saya akan melepaskan semua dunia saya yang dulunya tuh kita tuh selalu bergelimang bergelut dengan dunia riba. Jadi saat ini saya berusaha berjuang keras untuk terlepas dari dunia riba tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, sebelum saya berbicara lebih banyak tentang apa yang saya ikuti, tentang apa yang saya tahu tentang MTR ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Rifai, biasa dipanggil Pak Rifai, atau mungkin ada sebagian teman atau mungkin relasi saya yang memanggil saya dengan kata-kata Kang Ri. Saya dari Bojonegoro, tepatnya dari Desa Genep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita apa pengalaman atau mungkin sesuatu hal yang saya tahu, di mana sesuatu hal ini saya merasakan sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Mungkin bisa dikatakan ini suatu komunitas yang sebelumnya saya belum pernah mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa seperti saat ini yang saya ikuti dalam komunitas, di mana komunitas ini namanya adalah MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Jadi saya selaku pengusaha muslim khususnya, harapan saya ke depannya, saya ingin benar-benar menjalankan usaha ini bersih dari modal atau dari harta riba. Itu tujuan utama yang pasti dalam kehidupan saya setelah saya mengenal komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini. Jadi terus terang, saya selaku pengusaha, selama ini saya menjalankan usaha udah hampir kurun waktu selama 15-20 tahun. Selama ini saya selalu menggunakan modal, di mana modal tersebut masih selalu ada unsur ribanya. Jadi selama ini saya merasakan dalam kepribadian saya, dalam saya menjalankan usaha secara pribadi, itu terasa tidak ada unsur keberkahannya. Jadi kebarokahannya saya rasa itu kurang. Ya hampir dikatakan tidak ada sama sekali. Jadi alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan komunitas ini, MTR atau Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Akhirnya saya menjadi sadar, akhirnya saya menjadi tahu bahwa selama ini usaha yang saya jalankan dengan modal masih ada unsur riba seperti ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah niat berhijrah, niat lillahi ta'ala akan meninggalkan usaha, di mana usaha itu yang masih mengandung unsur riba. Jadi saya sudah menyatakan hijrah, saya sudah menyatakan berperang dengan riba untuk mulai saat ini dan kedepannya nanti. Jadi seperti itu, Mas, sedikit pengetahuan tentang Masyarakat Tanpa Riba yang komunitas saat ini sedang saya ikuti bersama istri saya ini. Boleh Bapak diceritakan awal mula mengikuti event syariah? Oh ya. Apa itu? Ya Mas, untuk pertama kalinya mungkin ini suatu petunjuk dari Allah, Mas. Jadi sebelumnya saya tuh awam sekali, saya tidak tahu masalah
riba itu saya juga kurang memahami betul gimana makna riba sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh saya menganggap masalah perbankan dan lain sebagainya, kita cari modal pinjaman di bank dan lain sebagainya itu suatu hal yang biasa. Dulu awalnya seperti itu. Tapi tidak tahu dibalik pada waktu itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam, saya itu coba duduk sendirian di ruang depan itu, saya buka-buka HP, kok secara nggak langsung tiba-tiba itu muncul ada komunitas namanya MTR. Di mana pada waktu itu langsung konten pertamanya saya melihat ada dialog atau ada wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan Bapak Mulyono yang dari Sragen itu. Itu dengan judulnya hutang, kalau nggak salah Mas ya ini ya, hutang 40 miliar itu bisa lunas tanpa jual aset. Jadi saya dalam benak pikir saya itu bertanya, masa sih hutang 40 miliar bisa lunas tanpa jual aset? Ya sudah, akhirnya saya coba itu buka untuk konten itu, saya amatin ternyata kok semuanya logis. Jadi itu secara realita gitu, dan itu ternyata real. Nah, akhirnya pada waktu itu saya beranikan diri untuk menghubungi nomor yang tertera pada kontennya Bapak Dahlan Iskan dan Bapak Mulyono tersebut yang dari Sragen itu loh Mas, pengusaha pupuk organik. Nah, jadi seperti itu Mas. Dari terus terang awal kali saya bertemu dengan MTR itu dari YouTube, dari media sosial. Untuk tahap-tahapannya, jadi sekitar 1 bulan yang lalu, sekitar tanggal berapa Bu itu TBE kita? 25 Juli. Iya, sekitar tanggal 25 Juli, tepatnya di Bogor juga, di tempat sini, di GW ya Mas namanya ini. Ya. Saya sudah mengikuti pembelajaran TBE bersama istri saya ini, Mbak Solihah, Siti Solihah. Jadi untuk TBE pertama kali, sesuatu hal yang sangat luar biasa yang saya temukan dalam TBE tersebut, di mana TBE itu bisa merubah, bisa membuat saya itu menjadi lebih kuat tentang fundamental mengenai dari riba tersebut. Jadi saya tuh sekarang udah tahu banyak sekali bagaimana kita tuh harus menjalankan usaha dengan benar, usaha dengan bersih, yakin usaha terbebas dari riba. Dan setelahnya itu saya optimis dan yakin 100% Allah pasti akan meridhoi jalan usaha saya. Jadi untuk TBE itu Mas, itu lebih mengarah kepada fundamental. Jadi pengetahuan saya, keyakinan saya tentang riba, dan setelah TBE itu saya sudah berniat untuk hijrah, untuk meninggalkan sepenuhnya 100% dari dunia riba dalam usaha saya ke depannya nanti Mas. Banyak sekali perubahan setelah mengikuti kegiatan ini ya, terutama dalam sehari-hari ya, misalnya Bapak itu kalau di rumah itu dalam beribadah ya, setelah mengikuti ini itu tambah meningkat, setiap sholat itu berjamaah, terus anak-anak itu komunikasinya itu lebih sayang sama istrinya, lebih sayang gitu. Semuanya tuh kayak dirasakan, oh ya Allah, ini semua itu saya pasrahkan sama Allah gitu loh. Ternyata kita itu yang mengalami yang kemarin-kemarin itu yang perbuatan riba yang dilarang sama Allah itu, kita itu merasa salah, kita merasa minta ampun sama Allah yang sebesar-besarnya, sehingga kita itu melakukan yang lebih baik lagi dalam hal kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga bersama anak dan istri. Ya berubahnya banyak, sama istri, sama anak, sama keluarga, terus juga sama yang karyawan lainnya juga lebih baik. Setelah ikut TBE kemarin itu ya alhamdulillah semuanya berubah drastis. Lebih mesra lagi, lebih ibadahnya juga semakin daripada yang kemarin. Lebih perhatian lagi Mas daripada yang dulu. Jadi jujur Mas ya, sebelum saya mengetahui tentang MTR ini, dulunya saya tuh merasa full power dalam bekerja Mas. Saya nggak begitu memperhatikan keluarga, nggak begitu mendengarkan saran-saran dari istri saya, seolah-olah pekerjaan itu mampu saya handle sendiri gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya mendapat pembelajaran ini, jadi rasa andap asor saya, mungkin saya tuh lebih segala sesuatunya lebih saya kembalikan kepada Allah. Jadi semuanya kita pasrahkan semuanya sama kita Allah. Kembalikan kepada Allah. Hidup kita, harta kita, semuanya itu pasrahkan sama Allah. Jadi kita itu
Ya intinya kita tuh sekarang lebih tenang, lebih nyaman gitu Mas dalam menghadapi semua ujian dan cobaan seperti ini. Nah, jadi saya ujian ini semuanya dari Allah dan kita pasrahkan sama Allah. Kita meningkatkan amal ibadah sebanyak-banyaknya mungkin. Semoga Allah itu meridhoi gitu. Iya sepertinya itu Mas. Iya Mas. Jadi namanya azam itu kan suatu kemauan keras full power dari diri saya Mas ya. Namanya niat untuk melunasi hutang itu kan suatu kewajiban dalam agama Islam Mas ya. Jadi untuk azam, terus terang saya sepakat sama istri saya kemarin, saya itu berazam sesingkat mungkin waktunya Mas. Saya berazam itu 1 bulan kemarin Mas. Iya. Tapi ini saya rasa-rasa belum ada 1 bulan Mas. Mungkin kurang sekitar 1 mingguan lagi, mungkin 1 bulannya itu Mas. Jadi saya yakin Mas, pertolongan dari Allah tak terduga-duga itu pasti ada Mas. Jadi semoga aja minta doanya nanti dalam 1 bulan insya Allah ke depan nanti saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya Mas. Nominalnya berapa? Maaf Mas ya, untuk masalah nominal ini ya saya rasa menurut pengusaha standar seperti saya ini saya katakan ya berat juga Mas. Jadi ya pokoknya saya udah berazam, pokoknya saya udah kepingin niat lillahi ta'ala untuk melunasi semua hutang-hutang saya, terutama hutang yang riba ini Mas. Jadi untuk di PPTR ini kita melaksanakan pembelajaran selama 4 hari Mas ya. Jadi pembelajarannya Mas ya di PPTR ini yang jelas ya untuk penguatan fundamental kita, keimanan kita, pengetahuan kita tentang masalah riba itu masih ditekankan terus Mas. Jadi kita masih selalu diingatkan. Tapi insya Allah walaupun nggak selalu diingatkan, saya udah berhijrah Mas. Saya udah berniat dari hati kecil saya akan meninggalkan itu semua. Terus untuk yang kedua, masalah pembelajaran ini, kita tuh langkah-langkahnya untuk strategi kita, bagaimana kita tuh harus menata ulang tentang kehidupan bisnis kita Mas. Kehidupan gimana nanti bisnis kita tuh agar bisa lebih berkembang lagi, agar kita tuh bisa menemukan daya jual kita dalam hal produk kita tuh yang lebih kuat lagi bagaimana. Terus bagaimana kita tuh bisa memanage keuangan sebanyak mungkin, terus akhirnya nanti kita bisa untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Jadi saya rasa semua ini saling melengkapi Mas. Di balik fundamentalnya kita kuat, terus cara-cara penyelesaian masalah dalam bisnisnya kita tuh juga dapat ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasakan ini semuanya adalah komplit selaku saya sebagai pengusaha di dalam menjalankan bisnis dan usaha saya ini Mas. Jadi seperti itu kurang lebihnya Mas dari PPTR ini. Saya menghimbau dan saya mengharap sekali para saudara-saudara saya, teman-teman saya, khususnya yang ada di Bojonegoro Mas. Saya juga ada komunitas namanya Perpadi Mas, Persatuan Penggiling Padi itu. Tapi itu subnya Bojonegoro. Jadi sedikit tadi apa yang saya ceritakan tentang MTR, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Harapan saya, teman-teman saya yang ada di Perpadi Bojonegoro, khususnya yang dalam bidang penggilingan padi, ayo saya ajak saudaraku semua untuk gabung di MTR. Insya Allah tidak ada ruginya, insya Allah niat kita tulus untuk lepas dari dunia riba ini, dan insya Allah pasti akan diridhoi sama Allah. Nanti untuk kurang lebihnya, kalau yang ingin tahu tentang MTR lebih banyak lagi, bisa menghubungi saya secara langsung untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Bojonegoro, khususnya dari Perpadi Bojonegoro. Ya gitu Mas. Jadi begitu pengetahuan saya tentang MTR, suatu komunitas yang luar biasa sekali. Alhamdulillah saya dipertemukan, saya dikasih petunjuk sama Allah, sehingga saya tahu bahwa selama ini apa yang saya jalankan, usaha saya itu ternyata modalnya sebagian besar mengandung dari unsur riba. Jadi saya berterima kasih sekali di saat kondisi saya seperti ini, saya dipertemukan dengan MTR, dan ini saya yakin merupakan suatu petunjuk dari Allah. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, pengetahuan saya tentang MTR ini, dan harapan-harapan saya ke depannya, insya Allah nanti usaha saya berkembang, insya Allah berkembang dengan pesat tanpa ada unsur riba lagi. Saya juga memohon doa, mohon supportnya kepada saudara-saudaraku semua, di mana posisi saya saat ini saya sedang melaksanakan hijrah. Hijrah dalam arti itu apa? Hijrah saya akan melepaskan semua dunia saya yang dulunya tuh kita tuh selalu bergelut dengan dunia riba. Jadi saat ini saya berusaha berjuang keras untuk terlepas dari dunia riba tersebut. Jadi begitu sedikit apa yang saya sampaikan mengenai masyarakat tanpa riba ini atau komunitas MTR ini. Sebagai manusia biasa, hamba Allah yang sangat lemah, yang serba kekurangan, saya dalam memberikan
dalam berbicara ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara semuanya, tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.